Salah satu produk dari Nala Genetics, kami memiliki NutriReady yang menjadi salah satu produk yang mengadaptasi studi nutrigenetics maupun nutrigenomics. Dengan harapan NutriReady bisa membantu dokter-dokter dan juga teman-teman klinisi supaya bisa mengetahui faktor genetik yang bisa membantu untuk pemberian peresepan dari sisi zat gizi yang lebih sesuai. Komponennya apa aja? Di sini kami memiliki faktor mikronutrisi, makronutrisi, food intolerance maupun juga sensitivity. Jadi kalau kita mau tahu lebih lanjut terhadap vitamin seperti contoh vitamin D, vitamin A, vitamin B maupun vitamin C, untuk mineral juga kalsium, iron, selenium dan juga sodium. Dan ini menjawab pertanyaan bagi dokter-dokter, mungkin kenapa ya kok pasien saya nggak cocok sama susu, atau mungkin kok banyak kejadian kembung atau nggak nyaman sehari-hari, atau bahkan ada kecurigaan untuk defisiensi terhadap vitamin ataupun mineral. Harapannya predisposisi dari hasil NutriReady ini bisa membantu dokter-dokter dalam menjawab beberapa keraguan yang dokter-dokter hadapi. Dari NutriReady ini sendiri kami selain melihat dari faktor mikronutrisi, makronutrisi, nanti akan kami lampirkan hasil meal plan-nya juga, yang tentunya meal plan di sini sebagai gambaran template aja bagaimana sih sebenarnya kebutuhan seseorang berdasarkan profil genetiknya, yang tentunya apabila dari dokter-dokter mau disesuaikan akan lebih baik lagi, akan lebih personalized lagi. Dan selain dari faktor nutrigenomics, nutrigenetics, kami Nala Genetics juga punya LiveReady, di mana LiveReady ini saling melengkapi faktor dari NutriReady. Yang tadi kita sudah tahu bagian gizinya, kita sudah tahu bagian makanannya, tapi kembali lagi faktor dari kesehatan tidak luput adanya dari faktor aktivitas juga, gaya hidup gitu ya, atau mungkin juga faktor risiko alergi, skin problem, apakah kita punya tendensi dari genetics dan juga dari faktor tidur yang nantinya akan terbahas dari hasil LiveReady. Dan inilah beberapa panel yang Nala miliki. Jadi dokter-dokter kalau dilihat di sini seperti contoh fitness, kita bisa cek apakah individu tertentu punya kecenderungan genetiknya lebih oke, exercise-nya strength training, atau justru lebih oke-nya adalah endurance gitu ya. Jadi dengan tahu seperti ini mungkin khususnya terhadap anak-anak juga akan lebih tahu potensi by genetik seperti apa, jadi kita lebih tepat lagi dalam memberikan anjuran. Selain itu kita bisa lihat juga potensi dalam membangun massa otot, karena ini sering sekali menjadi pertanyaan, kenapa ya kok saya sudah exercise mati-matian ke gymnya bisa 4 kali dalam seminggu tapi massa ototnya nggak terbentuk juga. Mungkin ada faktor genetik yang bahwa seseorang tersebut punya potensi yang lebih rendah gitu ya terhadap membangun massa otot. Selain itu kita akan lihat faktor muscle, apakah lebih gampang untuk mengalami injury atau mengalami soreness atau pegel-pegel. Kita akan lihat faktor weight management juga. Jadi kalau pasien dokter-dokter sekiranya punya problem gitu ya dalam exercise, kayaknya saya by genetik emang males exercise gitu, dan ternyata memang ada pembawaan atau predisposisi. Hanya saja dengan kita mengetahui ini biasanya akan ada asuhan yang lebih enak gitu ya dok, mungkin seperti pilihnya dari physical activity instead of dari exercise, itu yang bisa kita berikan. Faktor sensitivitas kita akan lihat risiko alergi baik terhadap secara general, terhadap alergi debu atau mungkin terhadap alergi pada hewan peliharaan, kita akan cek. Dan selanjutnya juga LiveReady menyediakan untuk pemeriksaan skin problem. Jadi ini menjawab beberapa pertanyaan, apakah saya punya risiko selulit, apakah saya punya risiko stretch mark gitu ya, dan juga terhadap aging. Yang kita bisa lihat apakah saya punya risiko sagging atau kulit kendur, atau terhadap mata turun, atau ternyata faktor seperti terbentuknya freckles nantinya akan kita lihat berdasarkan hasil dari skin health. Dan yang terakhir adalah faktor longevity. Di sini kita lihat beberapa. Yang pertama dari faktor inflamasi seperti apa, dan juga faktor tidur, apakah ada kecenderungan atau ada problem. Terus kita akan lihat general health atau kesehatan secara umum, seperti contoh ada risiko bone density loss atau enggak. Terus apakah aging kita bagus atau enggak.
Atau yang terakhir adalah longevity, tingkat umur panjang kita by genetics, dari telomernya bagus atau enggak nanti akan kita lihat berdasarkan pembawaan genetics. Gambaran hasil laporan dari pemeriksaan NutriReady dan juga LiveReady. Jadi yang terdiri dari yang pertama ada summary atau rangkuman yang harapannya ini bisa membantu dokter-dokter untuk memilah bagian mana yang perlu kita fokuskan, bagian mana yang ada kecenderungan defisiensi atau panel-panel tertentu. Dan yang kedua nantinya akan ada penjelasan dari masing-masing panelnya juga. Seperti contoh pada vitamin D, nantinya akan dijelaskan fungsi dari vitamin D itu sendiri, sumber bahan makanannya apa aja, terus mungkin anjuran dari vitamin D konsumsinya dalam satu hari berapa banyak, nanti sudah tertulis. RDI-nya sendiri sudah kami sesuaikan, dan juga yang terakhir nanti akan ada beberapa gambaran simptom-simptom apabila kita punya kecenderungan defisiensi atau juga berlebih dalam suatu vitamin atau mineral. Dan pada pemeriksaan LiveReady, gambarannya kurang lebih mirip, jadi akan muncul juga apakah kita punya faktor risiko terhadap kondisi kesehatan tertentu, lalu apakah kita punya potensi terhadap satu kegiatan yang baik untuk tubuh kita, jadi nanti akan terlihat berdasarkan laporan dari hasil NutriReady maupun LiveReady.